untuk perubahan birokrasi khususnya di bidang hukum dan perundang-undangan, sekarang ini setiap ada arahan ya, misalnya, atau ada kebijakan bahwa setiap jabat pelaksana di bidang hukum dan perundang-undangan itu diarahkan ke jabatan fungsional. Nah, saat ini ada dua jabatan fungsional di bidang hukum dan perundang-undangan yang menjadi kayak semacam rumah gitu bagi pegawai di Kementerian ESDM yang berlatar belakang bidang hukum. Yang pertama jabatan fungsional analis hukum, dan yang kedua itu jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Nah, dua jabatan ini dibina oleh Kementerian Hukum ya, oleh Kementerian Hukum, dan saat ini proses untuk memindahkan atau mengalihkan jabatan para pejabat pelaksana di bidang hukum menjadi pejabat fungsional itu sudah dilakukan. Kebijakan ini sudah dilaksanakan secara bertahap ya. Jadi bagi yang teman-teman PNS yang di bidang hukum itu memang diarahkan untuk pindah jabatan dan mengikuti uji kompetensi di dua jabatan fungsional, yaitu analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Begitu. Pertama, tentu saja ada kebijakan dari pimpinan dan arahan tentu saja untuk memindahkan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Yang kedua, memang harus ada inisiatif dari si pegawai itu sendiri gitu. Jadi inisiatifnya mulai dari mengumpulkan syarat administrasi, kemudian secara proaktif mencari informasi terkait jadwal dan bentuk uji kompetensi. Kemudian juga tentu saja harus belajar lah gitu, karena yang namanya uji kompetensi kan ya seperti halnya ujian ya. Ada materi yang diujikan, kemudian juga ada lulus dan tidak lulus begitu. Kalau saya sih yakin kalau misalkan pimpinan mendukung dan juga si pegawainya itu mempersiapkan diri dengan baik, dia pasti akan lulus uji kompetensi gitu. Ya, untuk rencana aksinya setidaknya itu seharusnya ya secara ideal di tahun 2026 itu sudah selesai ya pemindahan jabatannya gitu, karena karena uji kompetensinya itu dimulai ya, kalau tidak salah dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 ya. Kalau di unit kami sendiri memang idealnya itu tahun 2026 semua sudah terangkat menjadi jabatan fungsional gitu. Saya akan coba jawab fokus kepada unit di tempat saya bekerja ya, di satuan kerja tempat saya bekerja itu di Sekretariat BPSDM. Yang pertama itu karena ini terkait reformasi birokrasi, tentu saja yang pertama harus unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian yang harus istilahnya harus leading ya, harus nge-lead perubahan seperti itu. Kemudian baru unit-unit lain itu mengikuti. Nah, secara ideal memang seharusnya unit atau kelompok kerja di bidang kepegawaian itu menjadi role model bagi kelompok kerja yang lainnya, terutama di dalam reformasi birokrasi dan juga penataan kepegawaian. Gitu. Baru unit-unit lain atau pokja-pokja lain bisa mengikuti gitu, karena seharusnya kepegawaian menjadi role model penataan birokrasi dan juga transformasi jabatan. Mungkin bukan cuma di Kementerian ESDM ya, tapi juga di kementerian lainnya. Namanya kementerian, kita kan sebagai regulator ya, kita sebagai pembina sektor. Kita atau kementerian itu menetapkan, Pak Menteri ESDM menetapkan kebijakan ya untuk melaksanakan visi dan misi presiden dan wakil presiden. Nah, kebijakan itu tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Gitu. Baik itu berupa peraturan menteri, peraturan presiden, ataupun di peraturan pemerintah dan juga di level undang-undang.
Jadi setiap inisiatif yang datang atau setiap prakarsa, ya istilahnya itu prakarsa, setiap prakarsa yang datang dari yang untuk sektor ESDM itu harus memiliki dasar yang kuat, ya, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di pelaku sektor, khususnya di industri gitu. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan harus dibahas dengan baik, ya, baik dari secara substansi dan juga melibatkan para stakeholders, ya, atau pemangku kepentingan, supaya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan itu memang sesuai dengan kebutuhan sektor dan juga bisa memudahkan, istilahnya begitu ya, untuk memudahkan perkembangan sektor, khususnya sektor energi dan sumber daya mineral. Di Kementerian ESDM, khususnya untuk di unit yang punya tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan atau di bidang hukum gitu, itu pembinanya adalah Biro Hukum yang ada di Sekretariat Jenderal. Nah, setiap awal tahun atau biasanya ya setiap awal tahun itu ada yang namanya kayak penyusunan rencana peraturan atau hukum yang khusus untuk sektor ESDM yang akan ditetapkan di tahun itu gitu, untuk 1 tahun ke depan. Kemudian di pertengahan tahun itu ada evaluasi, ada monitoring gitu ya. Ada monitoring perkembangannya seperti apa untuk pembentukan peraturannya. Di strategi implementasinya tentu ada perencanaan, kemudian juga ada monitoring, dan baru terakhir ada evaluasi. Nah, itu yang dilakukan secara kontinu setiap tahun ya, karena untuk sektor hukum atau untuk institusi hukum itu secara nasional itu dikoordinasikan atau dibina oleh Kementerian Hukum. Nah, untuk di masing-masing kementerian yang membina sektor itu juga ada institusi hukumnya, dan setiap tahun itu juga ada kegiatan baik di level kementerian maupun di level nasional. Ada proses namanya perencanaan, kemudian monitoring, kemudian juga ada evaluasi di akhir tahun sebagai bahan pembelajaran untuk di tahun berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Asrul yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi tanya jawab di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana aksi dari masalah proses birokrasi atau layanan hukum dan perundang-undangan yang masih lambat karena alur koordinasi yang panjang, yaitu dengan meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit dengan penggunaan aplikasi berbasis digital. Dalam aspek measurable, waktu penyelesaian berkas hukum dimulai dari tahun 2022 dan diperkirakan selesai pada tahun 2026. Dalam aspek achievable, aksi ini realistis karena didukung dari pimpinan dan ASN siap dengan tanggung jawab yang lebih. Lalu dari strategi, pelatihan internal bagi pegawai tentang uji kompetensi serta monitoring rutin oleh pimpinan. Dari aspek relevan, rencana aksi sejalan dengan Smart ASN, yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan efektivitas birokrasi. Dari aspek time bound, uji coba sistem baru dalam 3 bulan, evaluasi capaian dalam 6 bulan, dan implementasi penuh dalam 1 tahun. Selanjutnya, identifikasi masalah dan solusi. Masalah yang diidentifikasi. Proses administrasi hukum masih manual, memakan waktu lama, dan sering terjadi miskomunikasi antar bagian. Motivasi pegawai terkadang menurun karena beban kerja tidak terdistribusi merata. Kemudian, solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi alur administrasi melalui e-office, aplikasi tracking dokumen,
Kemudian penetapan SOP yang lebih jelas untuk mempercepat disposisi dokumen. Kemudian membangun budaya komunikasi efektif melalui rapat koordinasi singkat mingguan. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi atau reward bagi pegawai yang produktif untuk meningkatkan motivasi kerja. Sekian analisis dari kami. Terima kasih.